Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, atau Kontras, yang mendampingi tim pencari fakta, atau TPF Aremania, menemukan adanya intimidasi dari pihak aparat terhadap korban dan keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Ada upaya menutupi perkara ini. Ada saksi, ada kemudian orang-orang yang membuat video itu dipanggil, tanda kutip ya, nggak jelas panggilannya apa, tuduhannya apa, mengalami intimidasi dan lain-lain. Ini sejak awal kemudian pengerahan pasukan sampai kemudian upaya menutupi perkara, ini rangkaian yang harus dibaca utuh. Saya hanya ingin menanyakan saja. Sebenarnya selama ini kita masih punya polisi nggak? Negara ini masih ada polisi nggak? Temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi selama 10 hari, dengan meminta keterangan korban, keluarga, dan para saksi. Sejumlah laporan yang diterima TPF Aremania menyatakan, ada sejumlah korban tragedi Kanjuruhan, yang didatangi oleh aparat kepolisian Kabupaten Malang. Korban dan keluarga diminta untuk tidak melakukan upaya tindak lanjut, maupun gugatan ke ranah hukum, usai tragedi Kanjuruhan. Walaupun tidak ada laporan bahwa aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan atau ancaman, tapi kehadiran mereka ke rumah keluarga korban, dan permintaan mereka agar keluarga korban tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut pada peristiwa ini, itu bisa kita klasifikasikan sebagai bentuk intimidasi, tutur Sekjen Federasi Kontras, Andi Irfan. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa kematian korban Kanjuruhan karena desak-desakan, hingga kekurangan oksigen, dan bukan karena gas air mata. Namun hal ini bertentangan dengan hasil investigasi TGIPF, dan Komnas HAM, yang menyebut pemicu utama jatuhnya korban adalah gas air mata. Gas air mata atau GS ini, ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMOB ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Sebenarnya ini bahaya buat kepolisian karena membantah apa yang mereka lakukan sendiri dengan penetapan tersangka. Bukankah Pak Kapolri sebelumnya sudah menetapkan tersangka 3 orang dari kepolisian? Satu adalah Danki yang memerintahkan gas air mata, yang kedua Kasat Tamapta, yang ketiga Kabakos. Ketiganya ditersangkakan karena hubungannya dengan gas air mata. Terus kalau kemudian Kadif Humas membantah bukan karena gas air mata, justru membahayakan upaya penegakan hukum itu sendiri. Dan ini berbahaya bagi dalam konteks ya perbaikan kelembagaan. Pola denial, pola menghindar, pola tidak mengakui adanya kesalahan itu menurut kami sangat berbahaya. Dan bagi korban itu semakin menyakiti. Kan Jawa mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini. Kontras pun meminta supaya pihak kepolisian berhenti melakukan hal-hal yang dianggap sebagai upaya untuk mengaburkan fakta, mengintimidasi korban, dan membangun opini. Andi Irfan ingin semua pihak tetap berupaya bekerja secara profesional tanpa melakukan intervensi. Negeri ini membutuhkan polisi yang profesional, bukan polisi yang cenderung omnibus of power, bukan polisi yang cenderung menyalahgunakan kewenangan, ujar Andi Irfan. Kita semua cinta polisi, kita butuh polisi. Tidak ada negara demokratik, tidak ada hukum yang adil, kalau polisinya tidak beres. Keadilan hukum hanya bisa diwujudkan, kalau polisi kita bersih dan profesional, katanya lagi. Kontras juga berharap, tragedi Kanjuruhan ini bisa menjadi momentum bagi kepolisian Indonesia untuk berbenah. Caranya adalah dengan menjunjung tinggi keadilan tanpa intervensi dan tendensi kepentingan. Mari kita gunakan momentum ini, bukan untuk saling menyalahkan, yang salah ya salah, tidak usah dilindungi, kata Andi Irfan mengakhiri.